meluas dan mendalam, apalagi dengan adanya media sosial. Semakin cepat informasi yang sampai ke kita, mudah-mudahan juga semakin cepat kita mengkaji Al-Quran, semakin cepat kita bisa menyampaikan pada publik, pada masyarakat Islam, supaya mereka memahami Al-Quran dengan mudah. Kita lanjutkan perselisihan itu. Kita lihat subjeknya, ya. Apa yang menyebabkan, siapa yang menyebabkan perselisihan itu, ya. Baik secara aktif maupun pasif. Pertama, orang perorangan, gitu. Jadi orang itu bisa mengumbar perselisihan atau meredam perselisihan atau memberi petunjuk bagaimana mengatasi perselisihan. Kedua, kelompok, bisa berkelompok, ya. Kemudian bisa organisasi, ya. Suatu organisasi yang katakanlah berusaha melakukan usaha-usaha memecah belah, gitu, ya. Bisa juga yang berkuasa. Kemarin kita sampaikan, bisa saja seorang pemimpin itu mengajak yang dipimpinnya ke arah neraka, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat 41, ya. Jadi kelembagaan itu berperan besar, organisasi berperan besar. Al-Quran memberikan arah, ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. Tapi sebaiknya kita mulai dengan 30, ya. Sebaiknya kita 29, ya. Ini karena berkenaan dengan ilmu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Ini dasarnya, ya. Dasar kita harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bisa sesat. Maksudnya di sini adalah ilmu agama, ya. Agama yang tulang punggung pokoknya adalah Al-Quran, kemudian Al-Quran dibarengi dengan hadis, sehingga Al-Quran bisa ngontrol hadis, ya. Hadis itu banyak yang tidak terkontrol, ya. Jadi Al-Quran bisa mengontrol, bisa mempertajam pengertian, bisa memperjelas pengertian apa yang dimaksudkan oleh hadis, ya. Begitu juga sebaliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Jadi banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya itu karena
tidak punya ilmu, gitu ya. Siapapun, apakah dia seorang yang biasa saja, seorang pemimpin ya, masyarakat, atau pemimpin negara. Balit taba'al ladzina zalamu, akan tetapi orang-orang yang telah mengikuti menjadi zalim ya, ahwa'ahum bighairi hawa nafsu ya, keinginan. Faman yahdi man adallallah, maka siapakah yang bisa memberi petunjuk? Faman yahdi man adallallah, Allah ya. Wa ma lahum min nasirin, tidak bagi mereka para penolong ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, maksudnya Islam, sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fa'akim wajhaka lid-din, maka tegakkan lurus wajahmu untuk agama yang lurus, hanifa, fitratallah, sebagai fitrah Allah, allati fataran nas alaiha, yang menciptakan manusia ya. Tidak ada perubahan, la tabdil, la tafdil li khalqillah, tidak ada perubahan penciptaan Allah gitu ya. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Tidak tahu. Oleh karena tidak tahu, harus mencari tahu, nah, gitu ya. Sehingga kita merasai tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Maka itulah istighfar. Istighfar orang yang berilmu, istighfar orang yang takwa. Di situ letak dalam Quran ini. Maka dibedakan istighfar orang yang takwa dengan orang yang beriman. Dalam surah Ali Imran 133 itu istighfar orang yang takwa, gitu kan? Dalam surah Al-Hadid 21 itu istighfar orang yang beriman terhadap kesalahan-kesalahan. Nah, kalau ini karena tidak tahu, gitu kan? La ya'lamun, tidak mengetahui, ya. Maka dia istighfar dengan kembali bertobat kepadanya. Jadi tahu, tidak tahu menjadi tahu. Dengan tahu maka kita merasa kekurangan-kekurangan itu membuat kita beristighfar, membuat kita bertobat. Nah, gitu. Itulah ciri-ciri orang bertakwa yang bertobat, ya. Itu. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya serta laksanakanlah sholat, munibin nahilai, kembali bertobat kepadanya ya.
Wattaqu, bertakwa kepadanya, wa aqimus shalah, dan dirikan sholat. Ini setiap kita ketemu sholat pada ayat-ayat surah-surah yang tinggi, ya, itu mengingatkan kita terhadap segala kewajiban. Berbeda dengan surah-surah yang di bawah. Surah-surah yang di bawah selalu dilengkapi qimus sholawat, zakat dan seterusnya. Nah, kalau di sini artinya sekadar mengingatkan kita bertakwa itu melaksanakan sholat, disebut sholat, tapi sebenarnya terhadap kewajiban-kewajiban lain, ya. Nah, ini yang penting. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang musyrik. Ini yang kunci pembahasan kita pada subuh ini, ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa kelompok. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita tuh boleh berorganisasi, ya, berkawan-kawan, berkelompok, tapi kita punya tujuan. Kalau kita berkelompok, berorganisasi, bekerja sama di dalam ketakwaan. Wa ta'awanu, bekerja sama, ya. Tapi jangan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi kita berorganisasi jangan sampai bangga dengan organisasi itu, karena itulah bibit-bibit perpecahan. Kita orang NU kata banggalah kepada organisasinya, mau membandingkan dengan Muhammadiyah, begitu juga sebaliknya, itu tidak boleh. Itu dihukumi orang musyrik. Jadi kalau kita juga termasuk di masjid kita, bangga dengan masjid kita, gitu kan? Lebih baik, lebih bagus, itu bagus, ya. Tapi tidak diwujudkan perbandingan itu ke masjid lain. Yang ada adalah kerjasama. Nah, itu di dalam. Jadi kalau dalam organisasi harus ditanamkan kepada jamaahnya itu, ya, supaya tujuannya adalah dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat 2 atau 3, ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan golongan menolong, saling menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, ya. Jadi harus dihindari, ya, sebagai guidance, sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ya. Dan dari orang-orang yang mereka memecah belah agama dan mereka menjadi beberapa golongan, kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya, ya. Jadi bagi kita selalu mendengar
pemimpin suatu organisasi besar, selalu diucapkan oleh dia, kita dengar. Kalau misalnya organisasi yang dia pimpin, kalau organisasi yang dia pimpin itu menyimpang daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keluarkan, tinggalkan organisasi ini. Nah, itu yang benar. Jadi organisasi itu adalah sarana dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi bukan sebaliknya, ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana peran organisasi itu di dalam perannya menyatukan atau memecah belah. Ya. Pertama, bibit yang paling kita harus hindari, tanamkan kepada anggota, tanamkan kepada peserta, bahwa jangan membangga-banggakan apa yang ada pada organisasi kita, untuk memandang rendah organisasi lain. Malahan kita harus bekerja sama, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Saya kira mudah-mudahan ya satu persatu kita preteli, kita pahami sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.